Halo, sahabat storytelling dimanapun Anda berada. Semoga kita mendapatkan limpahan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kami akan mengisahkan cerita sufi dari kitab Tazkiratul Aulia, karya Fariduddin Attar, yang berjudul Malik dan Tetangga yang Berandalan, dan Malik dan Hidup Berpantang. Malik dan Tetangga yang Berandalan. Seorang pemuda tinggal di lingkungan tempat tinggal Malik. Akhlaknya sangat buruk dan kelakuannya keji. Malik terganggu dengan tingkah buruk itu, tetapi ia bersabar menunggu orang lain untuk menegurnya. Singkatnya, yang lain malah datang menghadapnya mengadukan soal si pemuda. Maka, Malik pun mendatangi si pemuda dan memintanya agar berubah. Pemuda itu bereaksi dengan keras kepala dan congkak. "Aku ini kesayangan Sultan," kata pemuda itu kepada Malik. "Tak ada yang mampu melarangku atau mencegahku berbuat sesuka hati. Aku akan berbicara kepada Sultan," ancam Malik. "Sultan tidak akan menarik restunya kepadaku," tukas si pemuda. "Dia akan menyetujui apapun yang kuperbuat." "Ya, jika Sultan tidak dapat berbuat apa-apa," lanjut Malik, "aku akan mengadu pada Yang Maha Pengasih." Kemudian ia menunjuk ke langit. Pemuda itu berkata, "Dia terlalu pengasih untuk menghukumku." Ini membungkam Malik, sehingga ia pun pergi meninggalkan pemuda itu. Beberapa hari berlalu, tingkah buruk pemuda itu pun semakin menjadi-jadi. Orang-orang kembali mengeluh kepada Malik. Malik pun pergi untuk menegur pemuda itu, tetapi dalam perjalanan ia mendengar suara, "Jangan ganggu sahabatku." Dalam keadaan tercengang, Malik mendatangi pemuda itu. "Apa yang telah terjadi?" kata si pemuda ketika melihatnya, "sehingga engkau datang menemuiku untuk kedua kalinya?" "Kali ini aku tidak datang untuk memarahimu," jawab Malik. "Aku datang sekadar menyampaikan bahwa aku mendengar suara yang berkata bahwa kau sahabatnya." "Ah," seru pemuda itu. "Jika benar begitu keadaannya, aku akan menyerahkan istanaku sepenuhnya untuk beribadah kepadanya. Aku tidak peduli dengan semua harta bendaku." Setelah mengatakannya, si pemuda pun meninggalkan segala sesuatu yang dimilikinya dan memulai pengembaraan di dunia ini. Malik mengisahkan bahwa beberapa waktu kemudian, ia melihat pemuda itu di Makkah, dalam keadaan melarat dan menjelang ajal. "Dia adalah sahabatku," dengak si pemuda. "Aku akan menemui sahabatku." Setelah mengatakannya, ia pun mengembuskan napas penghabisan. Berikut kisah selanjutnya, Malik dan Hidup Berpantang. Malik bertahun-tahun berpantang mencicipi apapun yang asam atau manis. Setiap malam ia akan pergi ke tukang roti dan membeli 2 bungkal roti untuk berbuka puasa. Kadang-kadang ia mendapatkan roti hangat, hatinya akan merasa terhibur, dan menganggapnya sebagai pembangkit selera. Suatu waktu, ia jatuh sakit dan keinginan untuk menyantap daging merasuki hatinya. Selama 10 hari ia mengendalikan diri. Kemudian, ketika tak sanggup menahan keinginannya lagi, ia pun pergi ke toko bahan pangan dan membeli 2-3 potong kaki domba lalu menyelipkannya di bawah lengan pakaian. Si pemilik toko menyuruh asisten mudanya membuntuti Malik dan melihat apa yang dilakukannya. Tak berapa lama kemudian, anak itu kembali dalam keadaan berurai air mata. "Dari sini, dia pergi ke tempat yang sepi," lapor si anak. Di sana dia mengeluarkan kaki domba dari bawah lengan baju, menciumnya 2-3 kali, kemudian berkata, "Jiwaku, lebih dari ini bukan hakmu." Kemudian ia menyerahkan sebungkal roti dan kaki-kaki domba itu kepada pengemis, seraya berkata, "Wahai tubuh yang lemah, jangan berpikir bahwa semua penderitaan yang kutimpakan atasmu ini karena kebencian. Aku melakukan ini supaya pada saat kebangkitan nanti, engkau tidak terbakar di neraka. Bersabarlah selama beberapa hari, karena mungkin cobaan ini akan berhenti, dan aku akan mendapatkan kebahagiaan yang tak pernah berakhir." Malik pernah berkata,
Aku tidak memahami pernyataan bahwa jika seorang manusia tidak menyantap daging selama 40 hari, kecerdasannya akan berkurang. Aku tidak pernah memakan daging selama 20 tahun, justru kecerdasanku bertambah setiap harinya. Selama 40 tahun tinggal di Basrah, tak pernah satu kali pun Malik menyantap buah kurma segar. Setiap kali musim buah kurma segar tiba, ia akan berkata, "Wahai penduduk Basrah, lihatlah, perutku tidak akan menciut karena tidak menyantapnya. Sementara kalian memakannya setiap hari, perut kalian juga tidak menjadi semakin besar." Setelah 40 tahun, suasana hati yang gelisah menderanya. Betapapun keras ia berusaha, ia tidak dapat menahan keinginan untuk makan buah kurma segar. Akhirnya setelah beberapa hari, saat keinginannya kian hari kian meningkat sementara ia terus-menerus menyangkal nafsu makannya, Malik tak bisa menolak permintaan jasmaninya. "Aku tidak akan menyantap buah kurma segar," protesnya. "Bunuh saja aku, atau mati." Pada malam harinya, terdengar suara dari surga. "Kau harus makan beberapa buah kurma. Bebaskan jasmanimu dari belenggu." Setelah mendengarkan respon ini, jasmaninya mulai berteriak-teriak, karena memperoleh kesempatan. "Kalau kau menginginkan kurma," kata Malik, "berpuasalah seminggu penuh tanpa terlewat satu hari pun, dan kerjakanlah salat sepanjang malam. Setelah itu aku akan memberimu beberapa kurma." Ucapan ini membuat jasmaninya senang. Selama seminggu berturut-turut ia salat sepanjang malam dan berpuasa siang malam. Kemudian ia pergi ke pasar dan membeli beberapa buah kurma, lalu pergi ke masjid untuk menyantapnya. Seorang bocah berteriak dari atas atap, "Ayah, ada Yahudi yang membeli kurma dan akan pergi ke masjid untuk menyantapnya." "Ada urusan apa seorang Yahudi di masjid?" seru ayahnya. Kemudian ia berlari untuk melihat siapa orang Yahudi yang dimaksud. Ketika melihat Malik, ia jatuh berlutut. "Apa yang dikatakan anakmu?" tanya Malik. "Maafkan dia, Tuan," ayah si bocah memohon. "Dia anak tunggal, dan tidak mengerti. Di lingkungan tempat tinggal kami, banyak orang Yahudi. Kami terus-menerus berpuasa, dan anak-anak kami melihat orang Yahudi menyantapnya pada siang hari. Jadi mereka mengira siapapun yang menyantap kurma pada siang hari adalah Yahudi. Dia mengucapkannya karena ketidaktahuan. Maafkan dia." Begitu Malik mendengarnya, api melalap jiwanya. Ia menyadari anak itu terdorong untuk berbicara seperti dirinya. "Ya Allah," tangisnya, "aku tidak memakan kurma sebutir pun, tetapi engkau menyebutku Yahudi melalui perantaraan lidah seorang anak tak berdosa. Jika aku memakan kurma itu, engkau akan menyatakan diriku sebagai kafir. Demi keagunganmu, aku tak akan makan kurma lagi." Itulah dua kisah Malik bin Dinar. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah sufi selanjutnya. Salam.